Baik, selamat siang menjelang sore semuanya, untuk rekan-rekan dari Wadaya College, untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman hadirin semua. Kami dari Wadaya College hari ini ingin membawakan info sessions untuk kelas program baru, dan salah satu kelas program baru dari kami yaitu Mandarin Primary for Kids ya. Baik, sebelum kita mulai masuk pembahasan ke info sessions untuk Mandarin Primary for Kids, saya di sini, nama saya Restu Sandika Kamarudin selaku pengajar Mandarin dari di Wadaya College. Biasanya sering dipanggil Restu Lausher atau Lausher Restu. Akan membawakan sedikit profil, mempresentasikan profil dari Wadaya College dan informasi-informasi dari program singkat dari program-program Wadaya College. Baik, akan saya mulai presentasinya. Wadaya College adalah institusi pendidikan dengan visi mencetak manusia yang berkualitas melalui keikutsertaan dalam kompetisi akademis dan perluasan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diterimanya. Melalui usaha-usaha ini, dalam usianya yang masih muda, sejak didirikan pada tahun 2013, Wadaya College telah berhasil membantu siswa-siswanya sehingga berhasil diterima di berbagai universitas ternama di dunia. Sesuai dengan posisinya sebagai institusi pendidikan yang revolusioner, program-program Wadaya College memiliki metode pengajaran yang melangkah lebih jauh dari sekedar penerapan rumus. Wadaya College mengajak murid-muridnya untuk mendalami dan memahami pokok materi sehingga pemecahan soal menjadi sesuatu yang instinktif. Pendekatan ini bukan hanya dilakukan di mata pelajaran atau bidang studi yang berupa sains seperti matematika, fisika, kimia, biologi, namun juga pada bidang-bidang humaniora seperti bahasa, ekonomi, dan ilmu sosial. Pemahaman materi secara fundamental inilah yang memungkinkan murid-murid Wadaya meraih prestasi dalam berbagai kompetisi akademis, baik di dalam negeri seperti Olimpiade Sains Nasional maupun di luar negeri. Pemahaman materi secara fundamental ini juga lah yang kemudian menjadi dasar metode belajar untuk seluruh program Wadaya College, termasuk program-program non-kompetisi yang memungkinkan siswa-siswi Wadaya untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahkan yang paling baik. Sadar bahwa kompetisi akademis cenderung didominasi oleh murid-murid dari sekolah yang berdomisili di kota besar dengan akses kepada tenaga pengajaran dan fasilitas pengajaran yang baik, Wadaya College juga giat mengadakan berbagai pelatihan di seluruh pelosok Indonesia, yang sebagian merupakan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Diharapkan dengan pelatihan-pelatihan ini, murid-murid yang berpotensi dapat terdorong untuk merealisasikan cita-citanya. Salah satu kegiatan atau program baru yang akan Wadaya College adakan pada tahun 2022 ini yang menjadi wujud nyata dari peran Wadaya College untuk mendidik ya, melaksanakan pendidikan pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar adalah kompetisi Indonesia Regional Competition untuk SMA di seluruh Indonesia, dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Untuk lebih memeratakan kualitas pendidikan, Wadaya College mengembangkan sistem belajar online sehingga murid-murid dari seluruh Indonesia punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas. Sama seperti salah satu wujud nyata juga adalah untuk semua program Wadaya College, semua murid-murid di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena memang masih juga ada murid-murid yang bersekolah di luar negeri dan masih mengikuti program dari Wadaya College sampai saat ini. Kami semua mengajak teman-teman Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua untuk bergabung di Wadaya College. Salah satu perwujudan nyata dari visi dan misi yang sudah saya presentasikan tersebut adalah berdirinya Wadaya School atau SMA Wadaya. Wadaya School atau SMA Wadaya adalah
sekolah menengah yang didirikan Lodaya College dengan basis menggabungkan 3 jenis kurikulum yang ketiganya sudah kita ketahui bersama, namun tidak pernah ada sekolah yang dapat atau mampu menggabungkan ketiga kurikulum tersebut. Yang pertama adalah kurikulum nasional, yaitu yang digunakan saat ini di sekolah-sekolah negeri. Yang kedua adalah kurikulum internasional atau Cambridge A-Level Singapura. Ini adalah kurikulum yang dipakai di sekolah-sekolah internasional saat ini. Dan yang ketiga unsur yang ketiga adalah kurikulum peminatan. Ini adalah kurikulum yang pada akhir tahun ini dicanangkan dan pada tahun ini baru akan dimulai oleh Kemdik, Kementerian Pendidikan, yang bentuknya adalah menyerupai atau menyerupakan kurikulum SMA dengan kurikulum kuliah, sehingga siswa-siswi SMA atau jenjang yang setara dengan SMA dapat langsung memilih mata pelajaran atau bidang studi peminatannya supaya tidak terlalu supaya lebih efektif dan efisien dalam pembelajarannya. Nah, SMA Wadaya ini memiliki kurikulum yang merupakan gabungan dari ketiga kurikulum tersebut, ya. Salah satu keunggulan SMA dari Wadaya College juga adalah tersedia beasiswa sampai 100% bagi para peraih medali KSN, kompetisi sains nasional, yang pendaftarannya sudah akan ditutup sebentar lagi, sehingga untuk putra-putri dari Bapak Ibu dan rekan-rekan dan teman-teman semua, bila putra-putri atau sanak familinya ingin mengikuti kompetisi sains nasional, bisa mendaftar saat ini juga, karena pendaftarannya akan segera ditutup. Kurikulum terintegrasi nasional dan internasional yang ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pengajar berkualitas dengan kualifikasi S3 dan S2 yang mendapat 3 sertifikat, yaitu sertifikat nasional Kemendikbud RI, sertifikat internasional Cambridge A-Level, dan sertifikat profesional. Baik, selain juga dari Wadaya School atau SMA Wadaya, program-program Wadaya College yang saat ini sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Nama program dari yang sudah Wadaya College laksanakan yang paling top 3 teratas ya, urutan 3 teratas yang paling diminati adalah pre-top universitas, top universitas, dan pre-universitas. Ini adalah 3 jenjang persiapan siswa-siswi yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke universitas di luar negeri, ya. Yang ini memang sangat salah satu yang di Wadaya College adalah persentase paling besar muridnya adalah 3 program ini. Yang berikutnya adalah pre-trust dan trust. Trust itu sebenarnya abreviasi dari Top Regional University, ya. Jadi program pre-trust dan trust ini adalah program yang menyiapkan siswa-siswi untuk melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi nasional terkemuka. Berikutnya adalah program Top SMP dan Top SMA. Ini adalah program untuk siswa mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam SMP dan SMA favorit. Berikutnya adalah Olimpiade SD, SMP, dan SMA. Berikutnya adalah kelas reguler nasional, kelas reguler internasional. Ini adalah kelas-kelas bidang studi dan mata pelajaran untuk SMA nasional dan SMA internasional. Berikutnya adalah camp Olimpiade. Untuk dari Departemen Bahasa ada kelas persiapan IELTS dan SAT. Berikutnya ada Wadaya Toastmasters dan Gavel Club. Ini adalah klub online, ya, aktivitas klub online di mana siswa-siswi dapat memperkaya dan memperdalam kemampuannya dalam berbahasa Inggris, khususnya dalam hal pidato, ya.
Berikutnya adalah yang saya bina sendiri, yaitu adalah kelas persiapan ujian HSK atau HSK Prep Course. HSK, HSK itu adalah singkatan dari Hanshubing Haoshi, artinya adalah ujian level bahasa Mandarin atau ujian kemampuan berbahasa Mandarin. Terbagi menjadi 9 level dari 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, dan 6B. Berikutnya adalah kelas profesional. Kelas profesional ini adalah kelas yang termasuk juga di sini adalah kelas entrepreneurship dan digital marketing. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, ini terbuka untuk umum yang ingin belajar digital marketing ya. Kita semua sekarang tahu kan semua kegiatan semua sekarang sudah mengarah ke online. Nah, gimana sih belajar digital marketing itu? Ada salah satunya ada di sini. Kemudian untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman yang ingin belajar berwira swasta atau entrepreneurship, ini juga bisa mengikuti kelas profesional ini. Berikutnya adalah kelas coding jenjang SD, SMP, dan SMA. Ini kelas coding saat ini sudah ada pengembangannya untuk dibuka untuk umum juga. Jadi bukan hanya SD, SMP, SMA, tapi juga untuk umum. Memang pemisahannya ada sedikit, pembagiannya ada sedikit terpisah, tetapi kelas coding juga tersedia untuk umum. Jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman yang ingin ingin belajar coding dari sekarang, karena kita tahu semua sekarang sudah mengarah semua ke teknologi informatika ya. Jadi boleh silakan bergabung dengan College juga. Berikutnya adalah kelas persiapan beasiswa studi S2 dan S3. Dan juga kelas persiapan beasiswa Singapura, SMP, dan SMA. Kelas persiapan di beasiswa ini juga salah satu yang memiliki banyak peminat dan memiliki banyak peserta ya di Waldaya College. Berikutnya adalah tes minat dan bakat, seminar edukasi, Wardaya Edutur, pelatihan guru, kompetisi dan olimpiade, serta engagement. Baik, kira-kira sampai di situ penyampaian saya, informasi dan informasi atas program-program dari Waldaya College yang sudah dilaksanakan sampai saat ini. Kita akan masuk ke inti dari acara kita, yaitu adalah Info Sessions atau Mandarin Primary for Kids. Mandarin Primary for Kids adalah turunan dari kelas, sebenarnya turunan dari kelas Mandarin yang saya bina. Ini nanti kelasnya akan diperuntukkan untuk siswa-siswa sekolah dasar atau setingkat dengan sekolah dasar. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya akan mengundang Jesslyn Lausche untuk menyampaikan materi dari Info Sessions Mandarin Primary for Kids. Silakan langsung Jesslyn. Ini kelihatan kan ya screen-nya? Oke. Selamat siang semuanya atau selamat sore. Nama saya Jesslyn Wijaya dan saya kuliah dari Tsinghua University. Terus hari ini saya akan membawakan lebih detailnya untuk kelas Wardaya Mandarin for Kids. Jadi untuk kelas Mandarin for Kids ini buku yang kita pakai adalah Chinese Paradise yang first, yang nomor 1 ya, dan kita pakai yang second edition. Yang kita pakai itu yang versi bahasa Inggris. Jadi pengantarannya itu di dalam buku ini itu dengan bahasa Inggris untuk menjelaskan kata-kata Mandarinnya. Jadi Chinese Paradise ini adalah seri buku teks Mandarin dasar untuk anak-anak yang di sekolah dasar di negara-negara yang tidak berbahasa Mandarin. Jadi buku ini adalah buku yang menjadi proyek buku teks utama dari Hanpan. Edisi berbahasa Inggris pertamanya dipublikasikan pada tahun 2005, disusul dengan penyuntingan dan pengalihan bahasa dalam 45 bahasa lainnya, tapi yang kita pakai itu bahasa Inggris ya. Dan ini buku yang level 1-nya. Saat ini seri buku ini telah tersedia di lebih dari 50 negara.
dan telah digunakan secara luas pada banyak sekolah dasar dan sekolah menengah di seluruh dunia dan menjadi salah satu buku teks Mandarin anak yang paling populer. Makanya kita memilih buku ini. Dan sejak 2013, Beijing Language and Culture University Press atau BLCU telah memulai menyunting kembali buku-buku yang dipublikasikan dan mengumpulkan beberapa penambahan-penambahannya. Yang kita pakai adalah yang second edition, dan di edisi kedua ini dari seluruh seri ini seluruhnya ada 6 level ya, dan kita pakai yang level pertama karena ini lebih kayak introductory course untuk Mandarin. Jadi kita pakai level yang paling awal dan kita totalnya itu ada tingkat 1 sampai 6. Secara umum buku paket setiap level ini terdiri dari 1 buku teks dan juga 1 buku latihan. Jadi 1 textbook dan juga 1 workbook. Dan kita akan pakai 2 buku ini dalam kelas Mandarin for Kids ini. Jadi bukunya itu dalam bukunya juga karena dia level 1 ya dan lebih dipakai untuk anak kecil, jadi dia bukunya ini dalamnya berwarna-warni pastinya, jadi pastinya nggak membosankan. Terus ini adalah konten dari bukunya, dan sesuai dengan levelnya buku teks 1 dari edisi kedua berbahasa Inggris ini terdiri dari 6 unit. Unit pertama greeting, jadi setiap unitnya ada 2 lesson, 2 bab, sehingga secara keseluruhan jumlah babnya ada 12 bab. Setiap bab ini nantinya akan mengajarkan 1 sampai 2 aksara Tionghoa, sekitar 10 kosakata dan 1 pola kalimat dasar. Dan isi kontennya meliput pola-pola kalimat dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara lisan dan juga kosakata baru, mempelajari dasar-dasar penulisan aksara Tionghoa dan penjelasan-penjelasan tentang budaya Tionghoa dengan menggunakan bahasa pengantar yaitu Inggris. Dilengkapi juga dengan ilustrasi-ilustrasi, kegiatan prakarya, menyanyikan lagu-lagu, bercerita, dan permainan serta kegiatan lainnya. Dan setelah menyelesaikan buku ini, pelajar akan dapat mengucapkan beberapa kalimat Mandarin yang sederhana, menyanyikan lagu Mandarin anak, dan mendapat sejumlah pengetahuan tentang budaya Tionghoa. Jadi buku ini emang cocok untuk pelajar yang dasar yang belum punya dasar atau basic Mandarin. Jadi di sini jadi yang pastinya kalau setelah selesai dari buku ini kita akan mempelajari greeting. Jadi lesson 1 ada ni hao atau apa kabar, terus ini ada introduction-nya, counting, hitung-hitungan, dan lalu setelah hitung-hitungan ada yang lebih mendalam lagi tentang number-number, tentang nomor-nomor, yaitu umur misalnya, atau menghitung benda atau apa. Dan selanjutnya itu ada body, jadi body part, misalnya perkenalan organ tubuh dalam bahasa Mandarin. Terus lesson 6-nya dia lebih detail, jadi bisa mendeskripsikan kalau misalnya organ tubuh ini maksudnya saya tubuhnya tinggi, jadi lebih detail ya. Terus selanjutnya ada my home. My home itu lebih menjelaskan tentang rumah, bagian-bagian dari rumah, dan barang-barang yang ada di dalam rumah. Dan unit 5 itu ada di classroom. Classroom itu barang-barang yang ada di dalam classroom itu dijelaskan. Lalu yang terakhir adalah food and drink. Food and drink itu lebih menjelaskan tentang makanan dan minuman. Misalnya lagi makan apa, lagi minum apa, lalu nama-nama makanan, nama-nama minuman, dan lain-lain. Jadi pengajarannya sendiri pun ini lebih colorful dan santai ya, karena PPT-nya sendiri juga yang kita akan pakai itu lebih interaktif. Jadi bukan cuma baca dari textbook atau workbook, hanya mengerjakan soal, tapi ini juga lebih interaktif. Jadi ada can you say itu nanti pelajar akan diminta untuk berkomunikasi atau berbicara dalam bahasa Mandarin yang dasar-dasar. Ini juga contoh lain can you say-nya, misalnya 再见. Dan ini new words, jadi nanti kita juga ada new words, pelajari new words, kata-kata baru.
Jadi nanti yang pastinya ada hanzi-nya, pinginnya, dan juga artinya apa. Cara penulisannya juga akan diajarkan. Ini semacam ada spelling list, nanti juga akan diberikan. Jadi untuk mempelajari kata-kata baru, ada list kosakatanya, termasuk hanzi, pingin, dan juga meaning-nya dalam bahasa Inggris. Nanti juga akan ada can you try. Can you try itu berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Berkomunikasi dengan berbahasa Mandarin yang pastinya. Jadi setelah yang tadi can you say, ini ada can you try. Jadi coba untuk bukan cuma membaca dari textbook, tapi coba berbicara dengan apa yang mereka ingin bicarakan sendiri. Misalnya ni hao Jieke. Jieke itu di sini nama orangnya. Jadi nanti bisa can you try-nya tergantung nama pelajar yang lain siapa. Jadi lebih bisa kepakai sehari-hari. Ini juga sama. Nah, dan di buku ini bukan hanya mengajar, tapi di sini juga ada informasi-informasi tentang China sendiri. Jadi misalnya ada random facts gitu, fun fact. Jadi nanti akan ditanya, misalnya ini di bab satunya dia ada tanya, where is the capital city of China? Jadi bukan hanya mempelajari vocab atau cara konten bukunya sendiri, tapi ada fun fact tentang China yang pastinya bisa dipelajari juga dari course ini. Next-nya itu ada learn to read. Learn to read ini jadi cara pembacaan yang benar dengan nada-nadanya. Nada-nada dalam berbahasa Mandarin. Ini. Jadi ini semua juga akan diajarkan. Dan ini cara berbicara biar intonasinya juga benar. Yang terakhir, ini juga ada learn to write. Learn to write itu lebih memperhatikan stroke-nya atau goresannya Chinese character. Jadi ini misalnya kalau stroke direction-nya, misalnya kalau heng itu dari kiri ke kanan. Ini dari atas ke bawah, itu semuanya akan diperhatikan dan diajarkan. Di sini juga ada let's do it. Let's do it itu ada prakarya, kadang juga ada penyanyi dalam bahasa Mandarin. Prakarya ini jadi pelajarannya sendiri nggak akan terlalu bosan ya. Jadi bukan cuma belajar, tapi kita akan melakukan semacam prakarya yang pastinya relevan dengan bab yang akan diajarkan. Jadi misalnya kalau yang bab pertama tentang perkenalan atau greeting, ini kita bikin orang-orang. Terus kalau misalnya nanti ada bab yang lain, misalnya ada yang nyanyi, ada yang prakarya membuat yang lain-lain, misalnya origami, dan lain-lain. Nah, terakhir ini ada lesson plan. Lesson plan itu jadi untuk kelas ini, kelas Wardaya Mandarin for Kids atau kursus bahasa Mandarin untuk anak-anaknya level 1, totalnya ada 20 pertemuan dan seminggu itu ada 2 kali. Jadi jumlah total pekannya ada 10 karena seminggu 2 kali. Dan rencananya akan dimulai hari Jumat depan, yaitu 25 Maret 2022. Kalau untuk hari dan waktu jadwal pertemuannya itu setiap hari Selasa dan Jumat, jam 3 sampai jam 4 sore. Ini kita sepakat untuk lessonnya biar cuma 1 jam ya, biar nggak terlalu bosan juga untuk anak kecil. Jadi cuma jam 3 sampai jam 4, cuma sejam saja untuk setiap kali pertemuannya. Dan proyeksi kelas selesainya itu 26 April 2022, hari Selasa. Itu kelas terakhirnya. Dan di sini sebelah kiri sini ada table untuk lesson plan-nya. Jadi dalam pertemuan pertama lebih fokus ke materi yang satu yang ada di unit 1 dan itu akan mempelajari lebih ke textbook-nya. Dan pertemuan kedua itu kita melanjutkan textbook yang belum diselesaikan dalam pertemuan pertama dan juga mengerjakan contoh-contoh soal yang dari workbook unit 1 juga, unit itu. Dan selanjutnya akan seperti itu juga, seperti pertemuan ketiga, membahas textbook unit 2, dan pertemuan keempat membahas textbook unit 2, dan workbook
10-nya unit 2 dan selanjutnya seperti itu. Nah, dan dalam pertemuan ke-9 kita akan ada review plus kisi-kisi. Jadi ini review materi lesson 1 sampai lesson 4 atau unit 1 dan unit 2. Dan review atau kisi-kisi ini untuk mempersiapkan murid-murid untuk ulangan harian pertama, yaitu pertemuan yang ada di pertemuan ke-10. Tujuan ada ulangan harian ini ya biar bisa review aja sih dan nggak lupa ya pelajaran apa aja yang udah diajarkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan ke-11-nya akan dilanjutkan dengan textbook unit 5. Pertemuan ke-12-nya lanjut textbook dan workbook unit 5 dan lain-lain, dan sampai akhirnya di pertemuan ke-19 akan ada review lagi seperti yang di pertemuan ke-9, tapi kali ini itu lebih mereview ke unit 5, 6, 7, dan 8. Tapi jika ada waktu tambahan juga akan mereview materi-materi dari sebelumnya. Karena UTS-nya itu UTS yang ada di pertemuan ke-20 akan cover semuanya. Jadi cover dari materi atau lesson pertama sampai ke lesson ke-8, yaitu unit 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau untuk kelas Wardaya Mandarin for Kids itu kira-kira kayak seperti itu sih. Ya, terima kasih kepada Lausha Jesslyn atas penyampaian inti materi dari info sections Mandarin Primary for Kids kita sore hari ini ya. Saya ingin menyampaikan pada hadirin semua, Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan di kolom chat. Nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya buka sesi pertanyaan yang pertama. Baik, sembari menunggu apabila Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman untuk pertanyaannya, izinkan saya mempresentasikan tentang program HSK dari Wardaya College. Jadi kalau tadi yang di bawah bimbingan dari Lausha Jesslyn adalah dari Primary for Kids. Nah, di bawah bimbingan saya nanti akan kelas HSK ya. Oke, baik. Izinkan saya menyampaikan sedikit sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan dan teman-teman. HSK adalah tadi sudah saya jelaskan bahwa HSK adalah singkatan dari atau abreviasi dari Han Shaping Culture, artinya adalah tes kemampuan bahasa Mandarin. Dan ini dirancang ada 6 tingkat, tesnya aslinya ada 6 tingkat, tetapi untuk kelasnya sendiri itu akan ada 9 karena mulai dari tingkat 4, 5, dan 6 itu akan dibagi menjadi 2, jadi 4A, 4B, 5A, 5B, dan 6A, 6B. Ini memang dipisah memang berdasarkan kurikulum pengajaran standarnya ya. Nah, untuk kelas yang akan Wardaya College buka pada waktu dekat ini adalah kelas HSK 2 dan 2 enrichment ya. Jadi untuk yang kelas 4A dan 5A nanti akan dibuka di bulan Juli ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada penundaan ya karena ada libur Lebaran, dan mungkin bisa jadi juga maju, mungkin bisa juga Juli, tetap Juli ya. Jadi karena ada libur Lebaran dan banyak libur sekolah juga ya, libur jenjang sekolah juga, sehingga mungkin akan mempengaruhi tanggal mulainya kelas 4A dan 5A. Tapi yang sudah pasti, sudah fix tanggalnya dibuka adalah kelas HSK 2 dan 2 enrichment. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit
target atau segmentasi dari HSK2 dan HSK2 enrichment ya. Untuk HSK2 itu adalah kelas Mandarin untuk pelajar atau dewasa atau umum. Jadi semuanya welcome ya, Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman, tidak usah takut. Teman-teman nanti semua belajar di satu space yang sama, usia itu tidak jadi masalah ya. Jadi karena pada saatnya nanti, pada saat teman-teman ujian HSK aslinya itu juga sama. Jadi satu space dari mulai yang pelajar paling kecil sampai yang orang paling tua ada di situ semua, seperti itu. Nah, untuk membiasakan proses tersebut, nah kita juga membuka, karena itulah kita membuka kelas yang sifatnya semuanya bisa masuk gitu ya. Jadi kelas Mandarin HSK2 ini adalah kelas Mandarin untuk pelajar dewasa umum yang dulu sudah pernah ada sedikit belajar bahasa Mandarin atau dasar bahasa Mandarin, sekitar 1 term kursus atau 1 semester sekolah. Ini fokusnya masih di lisan ya, jadi fokusnya masih di lisan. Nanti karena memang HSK 1 sama 2 memang belum belajar tulisan, dan kalau dilihat dari program materi textbook standar course-nya itu memang masih banyak mengajarkan dari aspek lisan seperti itu. Nah, untuk HSK2 enrichment ini sebenarnya ada 2 transition gitu ya, tapi kita tidak bilang transition karena nantinya memang ini tidak standar ya. Ini adalah materi yang gabungan dari materi HSK2 standar dan materi yang saya olah dan edit dan susun sendiri untuk mempersiapkan pelajar dari HSK2 ke HSK3 yang nomor 1 mereka harus concern soal tulisan, karena nanti pada saat masuk HSK3 sudah harus bisa menulis. Maksudnya gini, bukan cuma ujiannya tapi programnya juga gitu. Jadi kelas program HSK3 itu masuknya itu sudah harus bisa menulis. Jadi kita tidak akan belajar menulis dari awal angka 1 sampai 9, saya, kamu, dia, itu sudah tidak di situ lagi. Yang akan kita pelajari itu adalah di HSK2 enrichment ini gitu. Nah, nomor pertama itu, dan yang kedua adalah concern saya adalah untuk HSKK. Untuk buat Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang belum tahu, mungkin saya harus sampaikan di sini bahwa untuk mendaftar HSK, untuk mendapatkan ujian HSK yang asli yang resmi itu cuma 1 pintu, lewat secara online ya, 1 website secara online. Nah, semua kecuali HSK 1 ya, semua kecuali HSK 1 yang udah masuk HSK 2, kalau misalkan mau ujian HSK 2 dari HSK 2 itu sudah diwajibkan untuk mengklik HSKK. Jadi kalau tidak mengklik HSKK-nya, formulirnya nggak akan next gitu. Jadi wajib harus ujian HSKK. HSKK adalah HSK lisan ya. Nah, HSK lisan ini agak ini ya, agak bisa jadi sebenarnya batu sandungan yang kelihatannya cukup kecil tapi bisa bikin orang jatuh gitu. Maksudnya analoginya seperti itu. Jadi supaya nanti tidak kaget waktu HSKK-nya juga, nah di HSK2 enrichment ini kita akan latih teman-teman untuk banyak membuat kalimat, banyak menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, untuk HSK 4A dan 5A ini 4A nanti ya, mudah-mudahan Juli ya, untuk pelajar dewasa umum yang sudah pernah belajar kira-kira 3 term kursus atau 1 sampai 1,5 tahun sekolah ya untuk materi bahasa Mandarinnya. Ini masuknya perlu tes HSK 3. Untuk HSK 5A itu adalah untuk pelajar dewasa umum yang sudah pernah belajar 4 sampai 5 tahun kursus atau 2 sampai 3,5 tahun sekolah ya. Nah, ini untuk masuknya perlu tes HSK 4 seperti itu. Nah, untuk detail dari program HSK 2 dan 2 enrichment yang akan sudah positif kita buka mulai April ini adalah jadwalnya. Untuk jadwalnya HSK 2 itu adalah Senin dan Rabu.
16.30 sampai jam 18 WIB. WIB ini penting saya sampaikan di sini karena mungkin ada Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang berasal dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, sehingga waktu acuan yang kita pakai di sini karena Wardaya College ada di Indonesia Barat, sehingga acuannya adalah waktu Indonesia Barat. Dengan konsep yang sama, kelas dari Mandarin Primary for Kids dari Laoshi Jesslyn nanti juga menggunakan waktu Indonesia Barat, ya. Kelas perdananya untuk HSK 2 akan ada di Senin 4 April 2022, ya, boleh dicatat untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman. Sistem pengajarannya online sama seperti semua program di Wardaya. Batasan umur dan usia tidak ada, dan placement test-nya adalah HSK 1. Placement test akan diadakan di tanggal 26 nanti, ya, tanggal minggu depan berarti ya, Sabtu depan. Nah, untuk kelas HSK 2 enrichment itu adalah kelas Mandarin Bridging yang tadi saya sampaikan, transisi untuk dari HSK 2 ke HSK 3. Nah, jadwalnya itu adalah di Selasa dan Kamis pukul 16.30 sampai pukul 18. Kelas perdananya adalah Selasa 5 April 2022, ya. Sistem pengajarannya online, batasan umur dan usia juga tidak ada. Nah, placement test-nya harus HSK 2. Kenapa? Karena untuk HSK 2 enrichment nanti karena kita akan langsung belajar menulis, jadi sudah tidak belajar makna kata-kata baru lagi, sehingga di sini bentuknya adalah seperti namanya enrichment, banyak drilling, ya, drilling soal tulisan dan drilling soal lisan untuk membuat pesertanya siap menghadapi kelas HSK 3, bukan ujian HSK 2. Kalau untuk ujian HSK 2 cukup masuk ke kelas HSK 2 yang bukan HSK 2 enrichment yang hari Senin, tiap Senin Rabu, ya, itu sudah cukup sebenarnya. Cuman, nah, di HSK 2 itu ujiannya juga harus masuk HSKK. Nah, ya, untuk HSKK-nya mungkin harus belajar sendiri, ya, karena memang di dalam pengajarannya juga akan saya sama, ya, akan saya interaksi banyak secara lisan. Tapi karena tulisannya tidak ada, jadi mungkin peserta yang HSK 2 mungkin memang harus lebih atentif, ya, untuk dalam pengajarannya, karena semuanya akan cenderung, ya, atau di emfasis dititik beratkan kepada aspek lisan seperti itu, ya. Nah, mungkin sampai saat ini setelah saya menjelaskan ini, mungkin ada Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang masih bingung bedanya apa sih HSK 2 sama HSK 2 enrichment. Nah, ini adalah perbedaan yang saya sudah susun. Yang pertama adalah dari placement test-nya sudah beda, ya. HSK 2 placement test-nya adalah HSK 1, sedangkan HSK 2 enrichment placement test-nya adalah HSK 2. Kenapa? Karena tadi sebenarnya untuk menyiapkan ke HSK 3, bukan untuk lulus HSK 2, gitu. Nah, yang pertama itu, sehingga kalau misalkan belum lulus HSK 2 atau belum punya sertifikat HSK 2, kemungkinan besar tidak dapat mengikuti HSK 2 enrichment. Jadi harus placement test, gitu. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, fokus utamanya kelas HSK 2 masih berupa aspek lisan tadi yang saya sudah sampaikan. Sedangkan HSK 2 enrichment itu fokus utamanya pendalaman materi dan pendalaman materi tulisan sebagai persiapan masuk kelas HSK 3 nanti, ya. Yang ketiga, kelas HSK 2 belum akan mempelajari soal HSKK atau ujian HSK lisan, karena HSK 2 itu belajarnya dari awal, kira-kira seperti itu, ya, dari sangat awal standard course-nya sekali, gitu, ya. Nah, tetapi kalau HSK 2 enrichment, karena dia sebenarnya sudah lewat dari HSK 2, jadi sebenarnya HSK 2-nya sudah selesai dipelajari secara lisan. Jadi kata-kata baru, kosakata baru semua di HSK 2 sudah tahu secara lisan, sehingga nanti pelatihannya akan tulisannya dari aspek tulisan plus akan mempelajari soal-soal dari HSKK, seperti itu, ya. HSKK itu tadi yang saya sudah sampaikan, ujian HSK lisan, seperti itu, ya. Nah, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang masuk ke dalam kategori pelajar dewasa atau umum yang dulu sudah pernah
belajar Mandarin sedikit, 1 term ya, 1 term kursus atau 1 semester sekolah, mau mulai mendalami lagi, silahkan ikut HSK 2. Nanti jadwalnya di Senin dan Rabu pukul 16.30 sampai 18 WIB ya. Mulainya 4 April 2022. Nah, silakan placement test bisa di minggu depan ya, hubungi Wardaya College di formulir pendaftarannya bisa ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah pernah belajar punya dasar Mandarin sekitar 1 sampai 2 term kursus atau 1 sampai 1,5 tahun, 1 sampai 1 sampai 1,5 tahun sekolah, berarti boleh coba di HSK 2 Engagement ya. Nanti kita akan banyak belajar tulisan dan banyak mempersiapkan ujian HSK lisan yang bentuknya adalah naratif. Karena kalau ujian HSK lisan itu tidak ada yang cuma menjawab pertanyaan satu kalimat saja, tidak ada. Itu semuanya bersifat naratif ya. Jadi contoh misalnya dikasih 1 foto, misalnya gambarnya adalah ulang tahun ya, suasana ulang tahun. Nah, kita disuruh cerita ulang tahun itu, kita bikin narasi sendiri gitu. Nah, misalnya lagi pertanyaannya biasanya, kalaupun pertanyaan secara lisan, secara verbal, biasanya terakhirnya adalah kata jelaskan. Contoh misalnya di akhir tahun lalu itu ada salah satu materi HSK 2 itu bagian 3-nya, pertanyaan pertama adalah siapakah orang di hidupmu yang paling kamu cintai? Jelaskan. Nah, jadi kalau hanya masih masuk HSK 2 ini belum bisa gitu, karena harus lewat HSK 2 dulu, masuk engagement. Nah, ini nanti akan saya latih untuk bisa lebih bercerita ya, secara personal, karena nilai yang paling tinggi di nilai HSKK ya, HSK lisan, dan HSK nantinya setelah 3, 4, 5, 6 ya, yang ada tulisannya adalah nilai personal. Jadi apapun yang kita sampaikan secara tulisan-tulisan, kalau memiliki nilai personal yang tinggi dan bisa menggugah penilaiannya, itu adalah poin paling tinggi, poin paling besar yang akan dikasih. Seperti itu. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman? Masih ada waktu sekitar 2 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman untuk menanyakannya di kolom chat Zoom. Untuk Mandarin tambahan info ya, tambahan informasi untuk Mandarin Primary for Kids, nantinya semuanya akan arahnya murid-murid SD yang atau setara dengan SD, jadi kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang memiliki putra-putri yang memang berjenjang atau setara dengan jenjang tersebut, boleh silakan ikut. Prioritas kita memang untuk putra-putri dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman yang bersekolah di sekolah yang tidak memiliki kurikulum bahasa Mandarin, sehingga tidak pengajarannya mungkin akan lebih linear ya, akan lebih fokus, akan lebih tidak berbenturan dengan apa yang ada di sekolahnya. Namun bila putra-putri dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman adalah bersekolah di yang sudah ada program kurikulum Mandarinnya, boleh dikonsultasikan ke sekretariat di Wardaya College ya.
bisa hubungi Wardaya College di wardayacollegeonline.com, bisa juga di ya, bisa di sini ya. Jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman, untuk mendaftar atau informasi lebih lanjut, boleh silakan menghubungi Wardaya College di media sosial, via WhatsApp, ya, atau via Gmail juga bisa. Ya, tidak usah ragu ya menanyakan segala informasi, silakan ya. Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, izinkan saya untuk mempresentasikan program Wardaya College yang akan kita lakukan, kita adakan di tahun ini juga. Jadi untuk salah satu dari program Wardaya College adalah Wardaya College ingin mengundang teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan untuk mengikutkan putra-putrinya di Indonesia Regional Competition dan Indonesian Youth Business Idea Competition. Ya, jadi ini adalah kompetisi skala nasional, meraih beasiswa dan bimbingan langsung dari Wardaya College, kesempatan terbaik untuk para siswa-siswi untuk bisa eksplor kreatif bisnis idea dan memperbanyak relasi. Ya, IRC adalah kompetisi yang diadakan Wardaya College untuk tiga region, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Ya, pembagian ini mengacu pada pembagian zona waktu Indonesia. Dengan ini diharapkan siswa-siswa Indonesia dari seluruh bagian Indonesia bersemangat dalam berkompetisi dan memupuk kepercayaan diri mereka untuk berkompetisi dalam skala nasional dan internasional. Untuk putra-putri dari Bapak Ibu dan rekan-rekan dan teman-teman yang ingin mempersiapkan melanjutkan jenjang studi pendidikan ke universitas di luar negeri, baik S1, S2, maupun S3, Wardaya College juga memiliki Wardaya Education Consulting and Agency untuk membantu persiapan weekend ya, kita meningkatnya menjadi weekend, membantu persiapan aplikasi dan konsultasi untuk dapat diterima di universitas unggulan jenjang S1, S2, dan S3. Para konselor berpengalaman profesional untuk memberikan layanan yang terbaik dan membantu persiapan bahasa, pengurusan visa dan dokumen, pengarahan dan bimbingan sebelum berangkat ke negara tujuan. Ya, baik. Saya kira sudah cukup ya, sudah selesai acara info sessions kita sore hari ini. Saya sudahi acara info sessions program Wardaya College Mandarin Primary for Kids untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan Wardaya College dalam proses berjalannya info sessions sore hari ini. Saya mengucapkan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Demikian saya tutup. Demikian info sessions kita sore hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Salam sehat dan salam sukses.